Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Diah Kartika Surbijati. Kali ini kita akan belajar mengenai kewajiban. Apa sih itu kewajiban? Bagaimana sih contoh-contoh dari kewajiban? Nah, sebelum kita lanjut ke video selanjutnya, kalian bisa klik like dan subscribe. Jika ingin bertanya, kalian bisa berkomentar ya. Itu kewajiban. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan. Jadi, jika kita melakukan sesuatu itu disebut dengan kewajiban yang harus kita lakukan. Teman-teman, kita lanjut belajar lagi ya, yaitu mengenai bentuk-bentuk dari kewajiban. Apa saja sih itu bentuk-bentuk kewajiban? Nah, yang pertama yaitu kewajiban untuk beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam bentuk pelaksanaannya seperti ini ya teman-teman. Pertama yaitu menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianut. Disesuaikan dengan agama yang dianut. Jika beragama Islam, kita harus melaksanakan perintah dan kewajiban sesuai dengan agama kita. Jika agama Kristen dan agama lain, kita harus melaksanakan sesuai agamanya masing-masing. Yang ke B itu menjalankan perintah Tuhan Yang Maha Esa dan menjauhi segala larangannya. Dengan kita melaksanakan menjalankan perintah Tuhan, kita akan mendapatkan pahala. Dan jika kita melaksanakan larangannya, kita akan mendapatkan dosa ya. Ketiga yaitu tidak mengucilkan dan mau berteman dengan temannya berbeda agama. Jadi kita tidak boleh memilih teman yang memiliki agama yang berbeda dengan kita. Kita harus mau berteman dengan teman yang berbeda agama. Lanjut yang kedua yaitu mengenai kewajiban berbakti kepada kedua orang tua. Dalam pelaksanaannya seperti ini ya teman-teman. Pertama yaitu patuh akan perintah kedua orang tua. Jadi kita harus taat, patuh melaksanakan perintah kedua orang tua. Mari kita lanjut yang kedua yaitu mengenai mau membantu kedua orang tua, yaitu meringankan beban orang tua seperti contohnya membantu pekerjaan rumah seperti menyapu, bersih-bersih, dan lainnya ya, yang dapat meringankan dan membantu kedua orang tua. Yang ketiga yaitu tidak memaki dan kasar dalam perkataan perbuatan kepada kedua orang tua. Jadi harus berkata dengan halus dan tidak kasar ya. Kita lanjut yang ketiga yaitu kewajiban menghargai dan menghormati orang yang lebih tua. Dalam pelaksanaannya seperti ini ya teman-teman. A yaitu mendengarkan dan tidak memotong pembicaraan orang tua. Jika ada orang tua yang lebih tua dari kita, kita harus mendengarkan dan tidak memotong pembicaraannya. Mendengarkan pembicaraannya itu sampai selesai dan tidak boleh memotongnya ya, karena itu termasuk tidak sopan. Yang B yaitu sopan terhadap orang yang lebih tua. Jadi kita harus menghargai, menghormati, sopan dalam perkataan, perbuatan kepada orang yang lebih tua dari kita. Yang ke C yaitu yang ketiga yaitu selalu bersikap baik dan ramah. Di sini kita harus bersikap baik dan ramah kepada orang yang lebih tua dari kita. Yang keempat yaitu bentuk kewajiban menolong sesama manusia. Di sini dalam pelaksanaannya seperti ini ya teman-teman, bisa disimak ya. Yang pertama yaitu A, membantu orang yang mengalami kesusahan. Jadi kita harus membantu orang yang mengalami kesusahan ya, itu kewajiban kita. Oke, kita lanjut yang kedua dalam pelaksanaannya yaitu menolong dengan ikhlas tanpa mengharap imbalan. Jadi dalam menolong kita harus membiasakan dengan rasa ikhlas, tulus, tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk pujian maupun materi dan sebagainya ya. Yang
Yang ketiga dalam bentuk pelaksanaan yaitu menolong sebisa mungkin dan semampunya. Jadi dalam hal ini kita tidak boleh memaksakan kemampuan kita. Kita harus berusaha menolong semampu kita, sekuat kita ya. Next, bentuk kewajiban yang kelima yaitu menjaga lingkungan alam sekitar. Dalam bentuk pelaksanaannya seperti ini ya teman-teman. Yang pertama yaitu merawat tumbuhan yang ada di sekitar kita. Jadi kita harus merawat tumbuhan yang ada di sekitar kita dengan memberikan pupuk, menyirami, seperti itu ya. Lanjut, yang kedua yaitu dalam bentuk pelaksanaannya melakukan reboisasi atau menanam tanaman kembali pada lahan yang kosong. Dengan hal ini kita bisa melestarikan alam sekitar, menjaga lingkungan. Yang ketiga yaitu membersihkan lingkungan sekitar yang kotor. Jadi kita harus membiasakan lingkungan itu harus bersih, tidak kotor. Seperti menyapu, mengepel. Intinya kewajiban adalah sesuatu yang harus kita laksanakan. Jika kita ingin menerima hak kita, kita harus melaksanakan kewajiban kita. Sama halnya dengan kewajiban sebagai seorang pelajar. Kewajiban sebagai seorang pelajar yaitu kita harus selalu belajar dengan giat, selalu belajar dengan sungguh-sungguh, membanggakan kedua orang tua, membanggakan sekolah, dan berprestasi. Tentunya kewajiban kita adalah menerapkan ilmu-ilmu yang baik itu dalam kehidupan kita yang bermanfaat bagi dunia dan akhirat kita ya. Itulah fungsi dari kewajiban kita sebagai seorang pelajar, itu belajar. Sekali lagi ya, segitu dulu video dari saya. Jika kalian menyukai video dari saya, kalian bisa klik like ya. Jangan lupa klik subscribe-nya untuk mengetahui video-video selanjutnya. Oke, terima kasih dan mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Kembali lagi dalam video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.